Hola, bienvenido a Reoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigos, ¿qué tal? Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Espero estés siempre muy bien. Aku harap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, amin. Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Reoyo. Kalau di video-video sebelumnya, Reoyo pernah membuat tutorial bagaimana cara mengetik dengan keyboard bahasa Jepang, keyboard bahasa Korea, dan keyboard bahasa Prancis. Y ahora escribiremos las letras en español en nuestra computadora. Hari ini Reoyo akan membagikan tutorial bagaimana cara mengetik dengan keyboard bahasa Spanyol. Spanyol, oke teman-teman semuanya. Apakah teman-teman juga ada yang belajar bahasa Spanyol? Oke, untuk bisa mengetik dengan bahasa Spanyol, untuk teman-teman netra, kita harus menambahkan suara bahasa Spanyol pastinya ya. Jadi kalian teman-teman silakan download vocalizer untuk bahasa Spanyolnya. Di sini Reoyo menggunakan Monica. Kemudian setelah sudah mendengar suaranya, pastinya kita juga perlu menambahkan keyboard bahasa Spanyolnya. Jangan lupa dengan mengaktifkannya dari settings komputer teman-teman masing-masing. Silakan ditambahkan keyboard bahasa Spanyol. Oke, kalau suaranya sudah ada, keyboardnya juga sudah terpasang. Sekarang kita langsung saja mulai mengetik dengan bahasa Spanyol. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang di depan kita sudah ada lembar kerja kosong dari Microsoft Word. Ini akan kita gunakan sebagai lembar kerja kita untuk mengetik dengan menggunakan keyboard bahasa Spanyol. Oke, sebelumnya aku pasang dulu suaranya. Pertama kita lambatin dulu ya. Rate 80, rate 60, rate 50. Oke, 50 aja kecepatannya. Voice Damayanti Indonesia, Voice Sudre, Voice Monica Stanis, Spain, Nah, ini dia. International Search. Oke, jadi kurang lebih seperti itu suaranya si Mbak Monica itu ya. Blank. Oke, blank. Kita maksudnya lembar kerjanya kosong ya, blank gitu ya. Oke, sekarang keyboardnya kita pasang dengan menekan Alt Shift sampai ketemu keyboard bahasa Spanyol. Arabic, Japanese, Korean, Russian, Jerman, French, Chinese, Spanish, Spain, Oke, ini dia Spain dengan menggunakan keyboard bahasa Spanyol. Oke teman-teman semuanya, keyboardnya sudah terpasang, suaranya juga sudah. Sekarang kita coba mengetiknya. Pada dasarnya keyboard bahasa Spanyol itu sama seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dia basicnya adalah QWERTY teman-teman semuanya. Jadi di layer pertama itu hurufnya adalah QWERTY ya. Langsung kita praktekin aja. Kita langsung mulai ketik dari huruf yang layer pertama yang QWERT. Kita mulai dari huruf Q, yang ketika kita tekan huruf Q yang muncul adalah huruf Q. Oke, huruf Q. Ini adalah huruf Q ya. Ke dalam bahasa Spanyol, huruf Q itu adalah huruf Q ya teman-teman semua. Jadi kalau di Indonesia Q, bahasa Inggris Q, kalau di bahasa Spanyol Q, sama seperti bahasa Perancis. Kemudian di sebelahnya huruf Q adalah W. Oke, W atau WB ini adalah huruf W. Jadi bahasa Spanyolnya huruf W adalah W. Kemudian sampingnya lagi E, seperti biasa huruf E ya, tadi Q, W, E, kemudian Espacio R. R, dalam bahasa Indonesia itu R, ya dalam bahasa Spanyol itu R, Espacio. sampingnya lagi T. T, sama seperti bahasa Indonesia huruf T, ya, Tengo, huruf T, Espacio. sampingnya lagi Y. Oke, Y, dalam bahasa Indonesia Y itu huruf Y ya teman-teman semuanya, dan dalam bahasa Spanyol disebutnya huruf Y. Kemudian sampingnya lagi Espacio U. huruf U teman-teman semuanya, seperti biasa sampingnya Y pasti U, sampingnya lagi Espacio I. I seperti biasa sama I juga. I. Espacio O. O sama seperti bahasa Indonesia O. O. Sampingnya Espacio lagi P. P teman semuanya. Jadi huruf P sampingnya lagi. Oke, jadi dari layer pertama keyboardnya semua sama ya, seperti bahasa Indonesia QWERTY UIOP ya teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita langsung ke layer yang kedua. Kita enter dulu. Yang paling kiri, yang deket caps lock itu kita tekan. Biasanya kalau bahasa Indonesia ini huruf A ya teman-teman semuanya. Kalau kita cek di bahasa Spanyol ini adalah huruf A. Oh, sama teman-temannya. Teman-teman semuanya ini sama-sama huruf A juga ya. A. Espacio Sampingnya huruf A, samping kanannya S. EC. Huruf EC itu kalau dalam bahasa Indonesia huruf S. Jadi sama ya, EC. Kalau di Spanyol itu EC. S. Espacio D. Sampingnya lagi D. D itu huruf D dalam bahasa Indonesia sama ya. Cuma bacanya aja agak aneh ya orang Spanyol ya. D. Kemudian sampingnya huruf D adalah huruf F. F.
FV adalah huruf F dalam bahasa Indonesia ya, apostrof sama seperti bahasa Indonesia ya, berarti sampingnya D itu F. Apostrof. Kemudian sampingnya huruf F. H. Huruf H. Huruf H ini kalau di bahasa Indonesia huruf G ya, sama teman-teman, tapi di bahasa Spanyol dibacanya huruf H ya. Sampingnya lagi AC. Huruf AC. Nah, ini huruf yang aku paling suka dengernya, AC. AC itu adalah huruf H, teman-teman semuanya. Dalam bahasa Indonesia itu huruf H. Dalam bahasa Spanyol dibacanya AC. AC. Sampingnya huruf AC atau huruf H adalah huruf J. Kadang ada suka ngumpul cairan di tenggorokan, teman-teman. J. Huruf J ini adalah huruf J kalau di bahasa Indonesia ya. J, Juliet. Jota, tapi kalau di bahasa Spanyol itu Jota dibacanya, Jota. Sampingnya huruf J, K seperti biasa, sama seperti bahasa Indonesia, K. Sampingnya huruf K adalah huruf L. Huruf L adalah huruf L dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Spanyol L itu adalah L. Sampingnya huruf L. Nah, biasanya di samping huruf L ini kan kalau keyboard Indonesia titik 2 atau titik koma ya, colon atau semicolon. Tapi kalau di bahasa Spanyol di samping kanannya huruf L adalah huruf ñ. Nah, ini adalah huruf N yang ada bendera di atasnya, ada tilde di atasnya. Ini adalah huruf ñ ya. Dalam bahasa Spanyol sangat-sangat dipakai ñ ini, huruf ñ ya. Oke, jadi di baris kedua sama semua A, S, D, F, G, H, J, K, L, tapi perbedaannya di samping L itu ada huruf tambahan lagi yaitu huruf ñ ya, huruf N dengan bendera di atasnya. Oke, kemudian kita lanjut ke baris yang terakhir, layer yang terakhir. Biasanya paling kiri itu adalah huruf Z kalau dalam bahasa Indonesia ya. Sekarang kita cek apakah sama. Oke, theta. Theta itu adalah huruf Z di bahasa Indonesia, di bahasa Spanyol dibacanya theta. Theta ya, sama-sama Z ternyata teman-teman semuanya. Kemudian di samping Z, X itu adalah huruf X dalam bahasa Indonesia ya, huruf X. Kalau dalam bahasa Spanyol itu X. Sampingnya huruf X, huruf C yang lidahnya digigit teman-teman. Jadi orang Spanyol itu kalau ngomong huruf C ya, Charlie dalam bahasa Indonesia C, itu di bahasa Spanyol itu lidahnya digigit teman-teman. C gitu. Jadi lidahnya digigit. C seperti ngomong gracias itu artinya dalam bahasa Spanyol artinya terima kasih. Jadi gracias, jadi lidahnya digigit, gracias. Kemudian contohnya lagi misalnya apa yang menggunakan C selain gracias itu misalnya lagi ada apa ya, biasanya digigit lagi banyak. Exclamation itu tanda seru. Kemudian interrogation. Jadi C-nya itu digigit teman-teman semuanya. Gracias, exclamation, interrogation. Jadi C-nya tuh digigit ya teman-temannya. Lucu ya, huruf C-nya tuh digigit. C. Oke, kemudian di samping huruf C, V. Huruf V itu adalah huruf V dalam bahasa Indonesia ya, Victor. V dalam bahasa Spanyol itu adalah V. Nah, satu lagi informasi untuk teman-teman yang belajar bahasa Spanyol, bahwa dalam bahasa Spanyol itu huruf V itu dibacanya cenderung seperti B teman-teman semuanya, seperti B bravo. Jadi ngomongnya B-nya itu, ngomong huruf V-nya itu seperti B. Contoh katanya misalkan verbos, tulisannya verbos pakai V, pakai UB, pakai huruf V, tapi dibaca itu seperti verbos gitu, verbos. Jadi cenderung seperti B kalau ngomong. Kalau orang Spanyol ngomong huruf V itu seperti B. Verbos regulares dan verbos irregulares. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, itu huruf V. Sampingnya huruf B adalah huruf B. Huruf B itu adalah huruf B, bukan embe kambing ya. Oke, B. Jadi orang Spanyol kalau ngomong huruf B itu dieja huruf B itu embe. Sama seperti tadi ende itu artinya huruf D, delta. Ini huruf B, bravo, B. Kemudian sampingnya huruf B, N adalah huruf N, November. Di bahasa Indonesia huruf N, di bahasa Spanyol N. Terakhir di samping kanannya N adalah M
Eme itu adalah huruf M, Mike dalam bahasa Indonesia, huruf M dalam bahasa Spanyol dibacanya eme. Oke, jadi bisa teman-teman perhatikan bahwa keyboardnya itu sama, sangat sama dengan bahasa Indonesia untuk huruf-hurufnya. Dari layer pertama, layer kedua, dan layer ketiga hanya ada tambahan. Di layer kedua itu tadi di samping huruf L ya, itu ada huruf E-nya ya, karena huruf E-nya itu penting ya. Jadi teman-teman semuanya kalau sudah paham dengan huruf-huruf dasarnya, yang selanjutnya adalah si queremos escribir una letra con acento agudo o con acento ara. Jadi teman-teman semuanya, sekarang kalau misalnya kita mau mengetik dengan huruf-huruf vokal dalam bahasa Spanyol yang ada tanda kutip majunya atau ada tanda aksen akutnya, atau kalau dalam bahasa Spanyol itu disebut dengan acento agudo atau acentuara ya. Kalau di vocalizer di laptop biasanya dia ngomongnya adalah acentuara, tapi di beberapa screen reader lainnya itu dia biasanya menggunakan acento agudo. Artinya adalah huruf yang dengan menggunakan tanda kutip yang maju ke depan. Jadi ada tanda kutip nih, terus miring ke kanan, maju ke depan gitu ya. Jadi, nah dalam bahasa Spanyol itu ada 5 kan, huruf vokal kan ada 5. Jadi 5-5-nya itu semuanya ada yang menggunakan aksen ini, menggunakan simbol ini di atasnya. Nah, kita langsung mulai aja. Caranya adalah pertama kita harus mengaktifkan dulu tombol untuk mengaktifkan simbol aksen akut tersebut. Nah, caranya adalah dengan mengetik tombol yang berada di sebelah kanan huruf E-nya. Satu tombol yang berada di sebelah kanan huruf E-nya. Tadi huruf E-nya ada di baris 2 di samping kanan huruf L kan teman-teman semuanya. Nah, berarti di samping kanannya lagi, nah itu adalah tombol untuk mengaktifkan aksen akut atau acentuara atau acento agudo dalam bahasa Spanyol teman-teman semuanya. Nah, sekarang langsung aja kita coba praktekin di tombol satu tombol di sebelah kanan huruf E-nya kita tekan. Oke, dia tidak ngomong apa-apa, tidak ada suara apa-apa teman-teman. Jadi biasanya memang tidak ada suara apa-apa, tapi dia sudah aktif. Langsung kita tekan misalnya huruf A. Acentuada. Oh, dia langsung ngomong tuh acentuara. Acentuara artinya adalah huruf A dengan aksen kutip maju ke depan atau kutip akut ya teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita spasi, kita coba di huruf yang lain. Kita pencet lagi tombol untuk mengaktifkan acento agudonya. Sekarang kita tekan huruf I misalnya. I acentuada. I acentuara. I acentuara artinya adalah huruf I dengan huruf aksen kutip maju ke depan. Coba lagi dengan huruf E misalnya. E acentuada. E acentuara. E acentuada. U acentuada. U acentuara. U acentuada. Lagi terakhir adalah O acentuada. O acentuara. Nah, di sini sudah ada 5 huruf vokal ya, A acentuara, I acentuara, E acentuara, U acentuara, dan O acentuara. Jadi huruf vokal dengan acentuara ini sangat-sangat penting digunakan dalam bahasa Spanyol karena banyak banget kata-kata bahasa Spanyol yang menggunakan aksen-aksen ini ya. Kemudian yang tidak kalah penting dari mengetik dengan keyboard bahasa Spanyol adalah yaitu 2 simbol yang menjadi ciri khas dalam kalimat pertanyaan atau kalimat perintah dalam bahasa Spanyol, yaitu adalah exclamación y interrogación, yaitu tanda seru dan tanda tanya. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya, unik bahasa Spanyol itu tanda serunya atau tanda tanyanya itu dipakainya di depan kalimat dan di akhir kalimat. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan hanya dipakainya di belakang ya. Tapi kalau dalam bahasa Spanyol, teman-teman yang belajar bahasa Spanyol pasti tahu bahwa tanda seru dan tanda tanya itu dipakainya di awal kalimat, di pembuka, dan di akhir kalimat sebagai penutup. Lucu ya teman-teman semuanya. Nah, untuk tanda seru atau tanda tanya yang pembuka itu disebutnya dengan abrir. Jadi abrir itu kan artinya membuka ya. Jadi abrir exclamación dengan abrir interrogación. Sedangkan penutupnya adalah cerrar. Ya, jadi kalau tanda seru penutup disebut dengan cerrar exclamación. Kalau penutupnya kalau tanda tanya penutup disebut dengan cerrar interrogación. Nah, dan di mana sih letak tanda seru pembuka dan tanda tanya pembuka serta penutupnya? Nah, ini tempatnya beda-beda nih teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita coba langsung praktekin aja. Untuk abrir, untuk pembukanya,
Itu untuk tanda seru dan tanda tanya itu ada di tombol yang biasanya ada sebagai tanda plus atau sama dengan. Berarti sebelah kiri, satu tombol sebelah kirinya backspace. Jadi ketika kita tekan tombol backspace ini, di sebelah kirinya satu tombol, kalau kita tekan, itu yang muncul adalah Abrir exclamación. Abrir exclamación. Abrir exclamación berarti tanda seru pembuka. Nah, bedanya apa tanda seru pembuka dengan tanda seru penutup? Tanda seru pembuka posisinya terbalik ke teman-teman semuanya. Kalau tanda seru biasanya titiknya di bawah, titiknya itu di bawah ya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Spanyol untuk yang di depan titiknya di atas. Jadi cenderung bentuknya seperti huruf I ya. Jadi tanda seru terbalik. Itu namanya abrir exclamación ya, tanda seru pembuka. Kemudian tanda seru penutupnya itu ada di angka 1 teman-teman. Tapi kita harus tekan shift dulu. Kita shift plus angka 1. Cerrar exclamación. Cerrar exclamación. Cerrar exclamación artinya adalah tanda seru penutup. Nah, ini tanda seru yang umum, yang pada umumnya sama. Jadi bentuknya juga sama seperti bahasa Indonesia. Kemudian Espacio. tanda tanya yang pembuka itu adalah dengan menekan shift plus dengan yang satu tombol sebelah kirinya backspace. Kalau tadi kan tanpa shift dia menjadi abrir exclamación. Ketika kita kasih shift dulu depannya dia menjadi Abrir interrogación. abrir interrogación. Abrir interrogación artinya tanda tanya pembuka ya. Nah, ini sama seperti tanda seru pembuka, bentuknya terbalik. Jadi titiknya di atas. Jadi dia kayak tanda tanya tapi jungkir balik gitu teman-teman. Kemudian penutupnya ada di sebelah kirinya abrir exclamación dan abrir interrogación. Itu biasanya di sini adalah dash ya, tanda strip atau underline, underscore ya, garis bawah. Kalau kita tekan di situ kita kasih shift. Cerrar interrogación. Nah, cerrar interrogación. Cerrar interrogación artinya adalah tanda tanya penutup. Jadi untuk tanda seru dan tanda tanya, jadi dia dua, ada pembuka dan penutup, dan itu dipakai dalam penulisan kalimat bahasa Spanyol teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, kalau kita sudah tahu posisi-posisinya dan sudah bisa mengenali tombol-tombol yang ada di keyboard bahasa Spanyol, sekarang langsung aja kita coba praktekin mengetik huruf-huruf Spanyol ke dalam kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Spanyol aja ya. Ini sebagai contoh saja. Por ejemplo. Oke, sekarang kita coba buat kalimat yang pertama, misalnya apa ya? Kita pertama buat dengan indicativo presente deh, dengan kalimat yang present aja, present tense kalau dalam bahasa Inggris ya. Indicativo presente. Aku atau saya membaca buku setiap hari. Wih, rajin banget ya. Aku baca buku setiap hari. Berarti leo un libro cada día. Leo un libro cada día. Coba kita tulis. Berarti leo. Berarti L-E-O. L-E-O. Spasi. Leo. Espacio. Espacio. Dalam bahasa Spanyol, spasi itu espacio. Kemudian un berarti U-N. U-N. Un. Espacio. Spasi libro. L-I-B-R-O. L-I-B-R-O. Libro. Libro. Spasi cada día. C-A-N-A. C-A-N-A. Cana. Oke, dia ini ada I aksentualanya nih teman-teman. Jadi kita langsung praktekin D, kemudian kita aktifkan untuk aksen akutnya. Kita tekan huruf I. I aksentuala baru huruf A. Oke, karena dia. Dia. Punto. Oke, punto itu maksudnya ada titik ya teman-teman semuanya. Oke, di sini sudah jelas tulisannya leo libro cada día. Saya atau aku membaca buku setiap hari. Nah, sebenarnya saya atau aku kan bahasa Spanyolnya yo ya, yo. Tapi biasanya orang Spanyol itu jarang banget menggunakan kata ganti. Hanya di kondisi-kondisi tertentu aja menggunakan kata ganti gitu ya. Karena sudah kata gantinya itu sudah terwakilkan dengan konjugasi kata kerjanya. Di sini leo ya, dari leer artinya adalah membaca. Berarti leo saya membaca gitu. Aku membaca un libro, buku cada día, setiap hari. Saya baca buku setiap hari. Leo un libro cada día. Oke, leo un libro cada día. Nah, di sini sudah dipraktekin tuh satu huruf yang menggunakan aksentuala atau acentabulo. Oke, sekarang kalimat selanjutnya. Línea apa nueva. Coba kita buat kalimat pertanyaan deh, biar kita bisa menggunakan simbol tadi abrir interrogación dan cerrar interrogación.
Kita buat kalimatnya. Kalau kalimat tanya kita sudah tahu membuat kalimat tanya, berarti kita harus kasih tanda tanya dulu di awal. Kata tanya pembuka, tanda tanya pembuka itu berarti abrir interrogation. Berarti shift plus yang di samping kiri satu tombol samping kirinya backspace. Abrir interrogation. Oke, abrir interrogation. Misalkan kita mau bertanya apa misalnya? Kenapa? Kita pakai kenapa ya. Kenapa dia beli rumah itu, misalnya, atau kenapa dia beli rumah ini, gitu ya. ¿Por qué compró esta casa? ¿Por qué compró esta casa? Compré, oke, compró ya. ¿Por qué berarti P-O-R, oke, spasi, que, Q-U. Nah, di sini K pakai E dengan acentuala. Berarti kita nyalain dulu acentualanya. E acentuada. E acentuala. Que, espacio. K, kemudian compro. Nah, compro juga sama, itu ada O acentualanya. C, O, M, P, R. O acentuada. O acentuada. O acentuada. ¿Por qué compro esta casa? Casa. Oke, kita kasih tanda tanya penutup atau cerrar interrogation. Cerrar interrogation. Nah, oke. ¿Por qué compró esta casa? Oke, ¿por qué compró esta casa? Kenapa dia beli rumah itu? ¿Por qué compró esta casa? Gitu. Misalnya alasannya karena ¿por qué le gusta esta casa? Karena dia suka dengan rumah itu, gitu ya. ¿Por qué le gusta esta casa? Karena dia sangat suka dengan rumah tersebut, gitu ya. Oke, lagi misalnya apa kalimatnya? Kita tanya lagi deh. Tanda tanya berarti abrir interrogation. Abrir interrogation. Kita tanya, apakah kamu ingin pergi ke apa ya? Oh, Barcelona, karena Spanyol ya. Siapa yang nggak mau ke Barcelona dan Madrid? Dua kota terbesar di Spanyol ya, Barcelona dan Madrid. Apakah kamu mau pergi atau apakah kamu ingin pergi ke Barcelona besok? Gitu, oke. Jadi apakah kamu ingin berarti quieres ir a Barcelona mañana? ¿Quieres ir a Barcelona mañana? Oke, quieres berarti Q-U-I-E-R-E-S. ¿Quieres ir pergi a ke kemudian Barcelona? Barcelona. Nah, Barcelona itu kan huruf C itu lidahnya digigit ya. Jadi kalau ngomong Barcelona itu Barcelona. Jadi lidahnya digigit. Barcelona. Mañana berarti M-A-N-A. Nah, di sini ada huruf E-nya. Mañana artinya besok atau pagi. Di sini besok ya artinya. Kita tutup dengan cerrar interrogation. Mananya. Cerrar interrogación. Mananya. Espacio. E-A-N-A-N-A. Mananya. Cerrar ¿Quieres ir a Barcelona mañana? Oke, terbalik di sini ya. Jadi mananya. Espacio. M-A-N-A-N-A. Oke, mañana. Ah, baru berarti mañana. Maaf ya tadi salah ketik teman-teman. Oke, jadi di sini. ¿Quieres ir a Barcelona mañana? Oke, ¿quieres ir a Barcelona mañana? Apakah besok kamu mau pergi ke Barcelona? Apakah kamu besok ingin pergi ke Barcelona? Sí, quiero ir a Barcelona mañana. Ya, besok aku mau pergi ke Barcelona. Wah, ikut dong. Oke, satu lagi deh, penutup apa ya? Misalnya kita menggunakan, nah ini yang tadi tuh karena ada mañana, berarti dia masuk indicativo futuro ya. Indicativo futuro, kalimat di masa yang akan datang. Sekarang kalimat di masa lalu deh, dengan pretérito perfecto simple. Pretérito perfecto simple kita buat aja yang sederhana apa ya? Misalnya kami makan siang di Madrid kemarin. Makan siang aja di Madrid ya, jauh banget ya. Oke, kami makan siang di Madrid kemarin. Berarti apa? Cenamos en Madrid ayer. Oke, kemarin itu ayer ya. Jadi cenamos, ada yang cenamos, ada cenamos. Kita pakai cenamos. E-nya, lagi-lagi pakai E-nya karena huruf E-nya dibacanya M-O-S. Cenamos sebenarnya nosotros cenamos ya. Nosotros cenamos artinya adalah kami telah makan malam gitu ya. Tapi
Lagi-lagi nggak perlu pakai subjek, nggak perlu pakai kata ganti nosotros. Kita sudah tahu teníamos itu pasti kami. Kami makan siang di Madrid, en Madrid. Esta M-A-D-R-I de Madrid. Estación. Madrid ayer. A-I-E-R ayer. Estación. arti- Estación. Punto. Cenamos en Madrid ayer. Oke, cenamos en Madrid ayer. Cenamos en Madrid ayer. Oke, en Madrid, di Madrid ya teman-teman, Madrid. Barcelona, Madrid, dua kota terbesar di Spanyol. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan sudah ada huruf-huruf dengan menggunakan acentuada atau acentado. Di sini juga ada huruf ñ-nya, sudah kita pakai, dan di sini juga sudah ada tanda tanya yang di awal dan di akhir kalimat ya teman-teman semuanya, yaitu abrir interrogación dan cerrar interrogación. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana kita mengetik dengan huruf-huruf bahasa Spanyol, dengan keyboard bahasa Spanyol, posisinya kurang lebih seperti itu. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Silakan dipraktekkan dengan keyboard bahasa Spanyol teman-teman di komputer teman-teman masing-masing. Jika ada pertanyaan silakan kirimkan di kotak komen di bawah ya. Nanti insya Allah akan aku jawab. Oke teman-teman semuanya, terima kasih karena sudah nonton ya teman-teman semuanya. Muchas gracias. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Adiós amigos.